Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Petra Nelestokang NIM 1833040. Nah, kali ini Petra akan membahas mengenai distribusi sampling dan populasi serta sampel. Nah, yang pertama Petra akan membahas mengenai distribusi sampling. Apa sih itu? Nah, distribusi sampling merupakan distribusi peluang teoritas dari ukuran statistik. Nah, contohnya itu seperti rata-rata, varian, dan proporsi. Nah, termasuk juga dalam distribusi sampling ini ada distribusi beda 2 rata-rata dan beda 2 proporsi. Nah, selanjutnya itu jenis distribusi sampling. Yang pertama itu rata-rata. Nah, distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi yang dimana ukuran sampelnya tersebut yang sama besarnya. Nah, selanjutnya distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel dan ukuran sampelnya tersebut yang sama besarnya. Nah, selanjutnya manfaat dan teknik sampling. Menghemat biaya penelitian, menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, serta memperluas ruang lingkup penelitiannya. Nah, itu adalah manfaatnya. Nah, sekarang tekniknya. Teknik itu ada 2. Teknik sampling secara probabilitas dan teknik sampling secara non-probabilitas. Nah, sekarang apa sih mengenai populasi? Populasi itu adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak mau diteliti. Nah, dan dapat juga berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda. Itu menurut Darjawanto. Nah, ada juga menurut beberapa ahli yang kedua adalah populasi adalah keseluruhan atau universum dari objek penelitian. Itu misalnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagai berikutnya. Nah, sehingga objek ini dapat menjadi sumber data dari penelitian yang akan kita teliti. Nah, selanjutnya sampel. Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Contohnya itu maksudnya itu adalah contoh. Jadi sampel ini adalah contoh. Nah, jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel menurut Ari Kunto. Jadi sampel ini adalah contoh. Kayak misalkan ada beberapa penelitian nih, kita ambil sampelnya, kita ambil contohnya aja, seperti itu sih sampel. Nah, ini ada 2 jenis kriteria sampel. Yang pertama itu kriteria inklusi. Apa sih itu? Kriteria inklusi adalah karakteristik umum objek penelitian dari suatu populasi. Nah, target terjangkaunya yang akan diteliti. Nah, yang kedua kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan objek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebabnya tertentu. Nah, itulah pemaparan materi untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih.